Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia, khususnya sedulur Tari Sufi Nusantara, juga sedulur Caping Gunung Nusantara, sahabat-sahabat Kiai Budi Channel, dimanapun berada. Sugeng enjang nih ya, selamat pagi, sobahul khair, good morning. Dan kali ini kita berhai-hai soal Khol Nasional Syekh Maulana Jalaluddin Rumi yang ke-748 di UIN Salatiga. Kita selayaknya bersyukur ya, atas dinamika Tari Sufi Nusantara, di mana perkembangannya begitu masif sejak tahun 2009 sampai sekarang, dan tercatat sudah ada 5.000 lebih tari sufi di seluruh Indonesia. Dan usia yang menjadi tari sufi itu dari mulai SD, SMP, MI, MTS, aliyah SMA, sampai ke perguruan tinggi. Bahkan juga orang-orang tua yang secara khusus ikut dalam tari sufi ini. Tari sufi dalam kaitan peradaban di dunia tentu menjadi sebuah ikon yang diketahui oleh publik yang berkredo tentang cinta, di mana cinta itu bermakna meluas dan mendalam, tidak hanya sesama manusia tapi sesama makhluk, sehingga misi ajaran puncak Islam yang disebut cinta itu sebagaimana misi yang diusung oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alam. Nah, ini tidak sebatas manusia tetapi makhluk keseluruhan. Dan pagi ini sambil ngopi, wah rokok darurat, kita akan berhalu-halu dengan berbagai kelompok ya, tari sufi di seluruh Indonesia pagi ini. Sugeng apa saja di rumah, selamat apa saja di kampung. Kita nanti akan jawab satu-satu dari para komentator di Kiai Budi Channel ini. Saya bukanya dulu. Itu juga norokok gunung. Ya, saya lihat dulu di YouTube saya ini. Saya berharap dan menghimbau kepada seluruh pemuda di Indonesia untuk meliput, mewartakan kebaikan di lingkungannya, juga di wilayahnya, supaya medsos kita penuhi dengan berita-berita kebaikan melulu, sehingga hoaks itu secara otomatis nanti bisa tenggelam karena akan teruruk oleh konten-konten kebaikan. Begitu. Ini yang perdana datang ini, Dul Munif. Ya, Dul Munif ini semoga sehat ya di Bali. Dan di Bali di berbagai pesantren sudah meminta untuk latihan ya, dan ini diatasi oleh Munif. Ini aslinya Tayu dan
mengais rezeki di Bali, tetapi tidak hanya sekedar mengais rezeki teman-teman, tetapi juga mengembangkan tari sufi di berbagai pesantren. Setelah kita ini ke sana satu bus dan mampir juga di salah satu pesantren yang pembinanya itu aslinya dari Jawa Tengah. Kemudian setelah peringatan Bom Bali yang ke-20 itu seperti sebuah embrio ya, tari sufi di Bali akan ya semoga ya berkembang dengan bagus atas sentuhan ketelatenan dan kesabaran dari Munif ini. Semoga sehat selalu dan rezeki diberkahi, juga ujung-ujungnya nih jodoh yang baik. Oke, ini yang perdana ini. Tari sufi Pulau Dewata hadir ya. Waduh, gaya men. Dan tentu nanti akan kita kirim ya tenor untuk perkembangan di sana sehingga meringankan dalam kaitan misi Munif ini aktif di sana. Ini saya share-nya dulu. Wis ngopi nih. Dan setelah peringatan Bom Bali itu ada lagi G20 ya, pembukaan G20 Grand Opening itu juga mengundang tari sufi yang melalui Gus Sastro ya, yang dulu ajudan dari Gus Dur, sehingga tambah semarak dokumen ini di Bali dan Tulmunib. Saya harap ya menginformasikan pelatihan-pelatihan di Pulau Dewata ini. Dan nanti akan menyusul mungkin anak-anak dari Jawa ke Pulau Dewata menemani Munib di dalam mengatasi perkembangan tari sufi, tentu ya dengan bekerja. Ada lagi ya anak, kalau tidak salah anak mana yang dulu, oh Ki Ageng Selo ya, itu ada lagi yang menemani Munib, Ki Ageng Selo, dan itu bisa menemani Munib di dalam perkembangan di tengah celah-celah bekerja ya. Kemudian menyangkut Khol Syekh Rumi ini, yang menjadi panitia kali ini adalah Babe yang asli namanya Gus Wahyudi. Dia pemangku komunitas Kandang Asu di Salatiga, dan ini Khol nasional ini diinspirasi oleh Babe ini ketika mengadakan festival tari sufi. Kalau memakai nama festival ini artinya ada perform bersama, itu boleh. Tetapi kalau kemarin ada ya salah redaksi saja di Kudus ya, itu ada tulisan lomba tari sufi, lah itu tidak boleh. Tari sufi itu menghilangkan supremasi apapun, jadi tidak boleh dilombakan ya. Untuk lomba silakan yang kegiatan yang lain ya. Kalau untuk tari sufi tidak boleh. Dan dari balik Babe ini yang menjadi panitia, kita sudah kontak dan sudah siap menerima tamu dari berbagai daerah. Ini yang sudah informasi adalah tari sufi Pangkalan Bun. Nah, ini mau naik kapal tanggal 17, orang 17 juga, tentu bersama Sirin ya, untuk transit dulu di Rumah Cinta Semarang. Nah, ini Farid dan Pak Tony ini harus siap-siap beras sak komplite ya, untuk menjamu tamu. Dan nanti tolong yang mau datang menyeberang itu jauh hari sudah menginformasikan supaya
nanti kita anjurkan ke Rumah Cinta dulu, Pinarang di sini. Ya, tentu sambil menunggu hari H, sambil liwang-liwang. Ya, ini sambil rewang, sambil membantu pengadaan 1000 lukisan yang sudah dipersiapkan di Rumah Cinta Semarang. Terima kasih, ini Munib yang hadir, kemudian Jeba, tapi menika tiangnya sampun buat tentang Bali. Oh, yang Arifin pas apa itu? Oh, Rifai, ya, ya. Syukur kalau sudah tidak di Bali ya suruh sini aja. Bersambang ke Rumah Cinta Semarang. Kemudian di balik event ini nanti yang akan menyuguhkan musik pertama adalah Jabal Kat, musik orkestra yang ada di Salatiga yang dipimpin oleh Gus Rosyid. Kemudian yang kedua Kiai Tapel, ya, ini memang wilayahnya Kiai Tapel. Dan nanti akan ada lagi ya gambus ya untuk acara di balik seremonial nanti kalau Syekh Rumi. Tentu nanti ada ya bacaan manakib ya, untuk Syekh Rumi. Ini sudah saya persiapkan bukunya untuk manakib ya bil Arabiyah ya tentu ya. Buku manakib Syekh Maulana Jalaluddin Rumi yang nanti bisa kita wirid di mana-mana. Kemudian yang berikut datang adalah Zainal Arifin. Zainal Arifin, salam Muhibin Brabu ji. Kapan rawuh teng Brabu? Wah, ini kita sering ke Brabu, Allah yarham kepada Mbah Yai Baidowi Samsuri ya, yang sudah dekat sejak dulu dan saya sering transit di pesantren beliau. Dan Kang Arifin ini orang Brabu. Brabu ini desa yang dipenuhi oleh santri. Penduduknya karo santrine akeh santrine ya. Semoga Gus Sofi ya, diberi kekuatan untuk ngemong mendidik ribuan santri di Brabu. Dan di Brabu ini pernah digelar musyawarah cabang NU ya. Dan itu tentu acara besar ya, ini karena akarnya besar ya. Mbah Samsuri turun Mbah Baidowi Samsuri ya, Pondok Brabu. Matur nuwun Kang Arifin datang ini. Ya insya Allah kapan-kapan, sering lewat sih, tapi kok kontaknya enggak ada Kang Arifin. Dulu ketika Karangawen macet, itu kan jalur kita lewatnya Brabu terus Kang Arifin. Cuma enggak ada kontak ini jenengan. Boleh kalau mau kontak 082 328 315 608. Siapapun boleh menghubungi saya langsung ya, bukan lewat orang lain. Kemudian Cahangon sak paran-paran info kopi bah ini Gusmat ini Cahangon sak paran-paran Gusmat ini pematik ya, pematik Tari Supinas Nusantara. Dulu saya masih ya dilatih oleh Kang Aat, itu kan tidak full ya, jadi masih gentayangan dan di balik panggung saya ngomong, saya menari sendiri melalui acara demi acara. Dan salah satunya yang meminta saya melatih ya Gusmat, keluarga besar dari Nayul Najah, dan saat itu membuat akun Tari Supin Jepara, yaitu perdana itu saya kenang terus.
Dan setelah itu saya suruh membuat akun melalui Rifki, anak tari sufi pertama di Nailun Najah. Sudah menikah dan sudah punya anak. Juga Mustafa kemarin ketemu, sudah punya anak. Juga banyak ini di antara tari sufi awal di Nailun Najah yang sudah berkeluarga. Semoga mereka diberkahi semua. Kemudian soal kopi Gus, wah yo malah tua kono no urusan kopi, wong kene kayak mulai kok. Nah, ini harus pakai kacamata ya. Tulisannya lembut ya. Tanda sudah tua. Kemudian Aryo Pati, wah jedul kabeh wong tuwek-tuwek. Gus Arya, thank you very much for your attention. Terima kasih atas kepedulianmu ikut serta pada awal pengembangan tari sufi ini yang melatih Ilham. Dan Ilham tentu punya jam terbang paling tinggi ya. Salam seger waras, kopi ini pun double-double, saged dipun bagi kopi-kopi. Ya ini Umi tadi, ini yang membikinkan Gus Saik, nah ini yang membikinkan Umi. Ya sekali-kali Rene leh Gus, masuk aku penonggonmu terus. Lah Gus Arya ini berada di lereng Merapi di jalur selatan, ya ini di Sleman. Saya sering sowan sana dan menikmati suasana eksotika alam yang indah. Matur nuwun Gus Aryo, selalu sehat dan tari sufinya jangan lupa itu direkrut yang sudah ada. Oh ya, ini Gus Angon Paran mengingatkan, Gus Arya ini juga punya terapi setrika. Ya, setrika. Dulu saya suruh ke Gus Mat juga, Gus Arya ini setelah saya latih di sini. Tentu sangat dekat hubungannya. Kemudian Maiso Jener, tapi di balik setrika ya ada produk-produk Gus Mat, Kang Arya ini. Ada madu, ada macam-macam lah. Dan itu bisa dilihat di akun Aryo Pati. Nah, salam dari Gus Aryo ini terkenal ini. Salam seger waras. Salam buat istrimu dan keluarga besar di Tari Sufi Sleman. Dan memang leng-leng Tari Sufi itu harus menunjukkan sebuah karya, bukan sekedar produk. Karya entah itu apa. Nah, ini kita ciptakan link-link seperti di Rumah Cinta ini di mana-mana. Nah, ini Gus Mat Jepara ini juga bagian dari perkembangan tari sufi mempelopori dalam mengatasi sampah di balik tari sufi Lamongan. Ya. Lamongan di mana? Lamongan. Bukan, yang sampah Ngimbang. Nah, itu di sana ada beli tenur Al-Wardah juga, Tari Sufi Al-Wardah membeli tenur melalui penjualan plastik yang dikumpulkan. Lah Gus Mat ini lebih masif setelah ketemu dengan sebuah desa yang memang mengatasi plastik itu dan sangat memberkahi. Kemudian di Gus Mat ini ada namanya sedekah plastik. Jadi di sudut-sudut rumah atau kampung tentu dengan lobi ya, disediakan wadah keranjang besar gitu, ada tulisannya sedekah plastik. Dan kemarin mengirim liputan di depan pondok pesantren
mengangkut plastik yang begitu banyak. Dahsyat ini. Bisa ditiru di semua lini link Tari Supi. Karena sampah ini nanti persoalan dunia. Dan harus kita mulai dari sekarang untuk meruangkan yang bersifat non-organik. Terutama plastik yang bisa sih terurai tapi butuhnya waktu begitu lama. Bisa ratusan tahun. Nah, ini kan merugikan untuk produktivitas tanah. Sungkem dalam ya yangon. Arya Pati ada di mana-mana Kiai. Aduh. Dodolane ana di mana-mana. Dan Gus Arya ini pernah lama di Bali ya. Jadi mungkin Munib ya bisa kontak dengan Gus Arya ini, link-link di Bali yang bisa diajak kolaborasi di Bali. Ini nanti setiap pagi ya akan saya setiap saat saya akan halu-halu seperti ini untuk apa ya, semacam surat undangan ya untuk rawuh, untuk datang hadir di Hall Syahrumi di UIN Salatiga. Nanti agendanya itu ya setelah zuhur pengajian sambil menyambut para tamu dari berbagai daerah sore. Untuk transit sudah disediakan karena kampus jadi ruangnya begitu luas, tidak usah seperti di Cepu dulu kan nunut-nunut di pesantren dan itu kurang efektif. Kalau ini luas, parkirnya luas. Kemudian jadi Mojokerto ini kalau pakai bis bisa, karena anak 50 mau datang di hall. Salam buat Gus Huda ya di Mojokerto. Nah, hai halo seperti ini penting untuk tanya jawab ini. Zainal Arifin, kula saking pondoke Yai Dhofir Mrabu. Oh, Yai Dhofir, semoga sehat ya Kiai Dhofir, pulih kesehatannya. Saya sering dulu semula hormat maunya saya itu khataman Quran, tapi belakangan malah suruh pidato. Terima kasih, ini salam buat semua pengurus ya di pondoknya Yai Dhofir. Nah, sudah 3 kali ingin ngerawuhke delalah Yai sampun ada acara. Mungkin dikabulkan salam takdimnya. Nggih. Wis gampang. Terus wis kerep rono ya. Dan alumni-alumninya Kiai Dhofir itu menyebar di seluruh Indonesia. Silakan bagi yang mau menghafal Quran ini. Ini ke Kiai Dhofir ini. Ini murid dari Yai Marwan Jagung, Allah yarham. Dan mantunya Yai Marwan Gus Ansori kemarin ngebel, kita mau diajak besok Syawal 10 hari di Lampung. 10 hari, tapi acaranya per hari 3. Jadi 10 hari harus menghadiri 30 acara. Itu sejak dulu saya dilatih Mbah Marwan seperti itu. Setiap Syawal dan Mulut itu 10 hari 10 hari. Ya, kita sambil nunggu teman-teman yang datang dari berbagai daerah. Mungkin ya ada yang masih sibuk menyambut pagi kali. Syukur ini yang nongol-nongol ini saya ucapkan terima kasih. Sambil ngopi ya. Dan saya sarankan Gus Arya, setiap titik punya YouTube, jadi urgensinya bukan mengejar subscribe ya, tetapi ya bisa untuk halu-halu seperti ini. Saya sekarang malah tidak begitu mengumumkan subscribe. Biarlah mengalir aja untuk memenuhi konten dengan
kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu artinya tidak hanya soal pengajian, tetapi usaha-usaha mikro atau destinasi tertentu yang sudah sering dilakukan oleh Kang Sirin yang sekarang ada di Pangkalan Bun. Jadi kembali ke Cahangon, Saparan-Paran ini akun Facebooknya juga Cahangon, Saparan-Paran. Itu banyak hal dikerjakan di sana. Yang pertama ya dulu itu soal ake, terus tentu berkembang ke suwo karena punya dagangan ya semacam kalung bisa, gelang bisa, gitu. Macam-macam wongnya ubet-ubet. Soalnya dungane ngono, dungane Allahumma ubet-ubet. Iso mangan iso ngliwet. Sugih meri sugih pari. Dan tari sufi Nusantara bisa sambung serawung ke pesantren Nailun Najah ini untuk menggali inspirasi yang mungkin bisa dipetik untuk dipraktekkan di wilayah masing-masing. Oke? Arya Padi ini dalam wonten daerah Jawa Timur ya, di Magetan. Wah. Gone anu ndak. Coba bos. Salam ya dari saya gitu. Magetan itu juga tari sufinya begitu banyak. Kemudian salam-salam dulu ini dari Rumah Cinta kepada tari sufi Sulawesi ya. Ada Selamet di sana. Aslinya Karangtengah, tapi melatih di sana dan berkembang bagus. Saya berharap Selamet dan kawan-kawan di sana hadir pada hall kali ini. Tentu dengan persiapan. Soalnya ndongake untuk rezeki ya. Bisa menyeberang. Pakai kapal aja murah seperti Pangkalan Bun. Selamat ini eksis di Sulawesi. Di sana juga ada sahabat saya lama yang saya kasih tenur dari pemberian Gus Aat. Namanya Blakanis Amha. Nah, itu di Sulawesi. Nanti Allah yang mempertemukan. Kang Blakanis Amha ini pernah ketemu di Tuban karena baru jatuh dari kendaraan. Karena lama tidak ketemu dan tari sufi sudah berkembang begitu dahsyat. Dia melihat itu kemudian walau pakai krek ya, dia turun dari kursi, kedingklang. Dia hanya pakai krek tapi sambil gini. Itu air matanya muncrat dia, menangis terus sepanjang tari sufi. Salam buat Blakalis Amha yang barangkali melihat liputan di Sulawesi. Insya Allah dia juga akan mengembangkan tari sufi di Sulawesi. Di samping Sulawesi sekarang bergeser ke Papua ya. Papua ini ada namanya Alam ya. Alam ini santri saya yang ada di sana. Dan sebenarnya sudah ada tari sufi yang ke sana. Londo itu, Londo Pras ya, Jepara dengan Gus Muham. Cuman hanya menghadiri acara, tidak sempat mampir ke anak saya ini. Sehingga perkembangan di sana ya belum mulai. Tapi sudah saya kasih tugas kemarin Alam pulang hari raya supaya dibalik hadroh yang dimiliki majelis yang dia punya ditambahi tari sufi. Terus kita agak ke barat lagi, ke Nusa Tenggara Barat. Ya, ini ada anak tari sufi dari Ngawi yang kerja di sana dan tentu mengembangkan tari sufi. Dan sudah akan saya sambungkan dengan Gus Galih dari dosen di Universitas NU, S2 dia, kemarin barusan dari sini. Saya akan sambungkan supaya nanti tari sufi masuk kampus di Universitas NU itu. Setelah
Nusa Tenggara Barat, kita ke barat lagi ke Madura. Ini ada tari sufi Madura yang ada di sini. Syafi'i. Salam buat tari sufi Madura yang sudah begitu banyak dan nanti akan dipantau melalui Syafi'i yang ada di sini. Untuk tari sufi Madura secara keseluruhan. Kita nyebrang lagi ini ke Kalimantan Timur. Nah, di sana ada Gus Nazil, di pusatnya di Sebulu, Samarinda. Dan tentu ini tari sufi yang sudah begitu banyak, bahkan dari Jawa ada yang bekerja di Samarinda, tari sufi. Dan semoga Samarinda sebagaimana tahun Gus Nazil 745 dulu, 3 tahun yang lalu hadir di Cepu. Hadir di Cepu. Dan semoga Allah izinkan ini tahun ini nyebrang ke Jawa. Gus Nazil yang aslinya Jember tapi berjodoh di Kalimantan Timur. Punya majelis namanya Jimat Solamat Jimat Solamat. Kemudian yang berikut hadir ini Dunia Santri Official. Moga tari sufi Amsilati sakit hadir Khaul Ababudi. Wah harus itu. Oh, awas ora teko. Nah teman-teman, pondok pesantren Amsilati ini ponakan saya yang punya, yakni Kiai Haji Taufik. Ya. Itu dapat jodoh dengan keluarga saya dan mendirikan pesantren Amsilati yang sudah mendunia kami kira. Santrinya sekitar 3.000-an lebih dan tari sufinya begitu banyak. Saya sudah sambang sering ke sana, ya ketemu Kiai Topik, ketemu anaknya, dan pernah juga menyaksikan khataman dan tari sufi begitu banyak dan tertata, terorganisir. Nah, dan nanti kalau sudah pulang dari Amsilati tentu akan menyebar itu tari sufi itu. Terima kasih ini. Kemarin ini Sidik yang asli Jember, bismillah saja. Saya ketemu dan mampir di rumahnya lagi. Ya Allah ya Karim. Terima kasih ini Sidik ini. Dan nanti di Jember tambah kuat karena ada Sidik ini kalau sudah pulang karena punya pesantren keluarganya. Dan di Jember sudah ada Kiai Rozikin dari Alfitriyah, pesantren Alfitriyah. Tambah lagi di Kencong. Nah, kemarin saya dari Kencong dan ketemu Mu'arif, ketemu Fajar di sana melatih di Kencong. Termasuk di Gus Sing Gondrong kemarin yang punya majelis sholawat. Nanti akan kita satukan di Jember itu. Wah, bagus. Terima kasih Amsilati ya. Dunia Santri Official. Silahkan like, comment, share, dan subscribe. Kemudian kita ke barat ya, dari Sebulu, Samarinda kita ke Pontianak. Tari sufi Pontianak sudah banyak dan dikelola oleh Kiai Khosnan. Nah, semoga tambahan-tambahan pembinaan dari Trenggalek ini ada di Kalimantan Barat, Pontianak. Saya kemarin ngaji di Kiai Khosnan dan pulangnya itu menempuh jalur darat dari Ponti ke Pangkalan Bun, 2 hari 2 malam perjalanan darat, tapi mandek-mandek ke titik yang seduluran. Terima kasih ini buat tari sufi Pontianak yang saya berharap karena Kiai Khosnan itu santri saya dan saya tempohi tari sufi Pontianak harus hadir. Tapi ya jalurnya nih mengerikan.
Kiai Khusran ini harus menempuh berapa jam dari Pontianak naik speed, nah baru ke bandara, sekitar 6 jam dari lokasi. Ini kita sapa dulu ini yang datang. Muslimat Fatayat Kedung Karang, wah absen Pak. Pengamat setia di Kiai Budi Channel ini, wah selalu komen menyempatkan nulis, absen Pak. Gitu ya. Terima kasih ya Kang Firid dan keluarganya ya. Semoga terus bergerak di kampungmu ya. Ben Gaya, Gus Abbas, oh iyalah jenenge Gus Abbas yang kencong ya, yang sekti dari kencong kemarin. Ya, Gus Abbas, salam takzim kami. Jenenge apa ya, sholawate ya, jangan lupa. Muslimat Fatayat, salam cinta Mbak dari Kedung Karang ya. Arga Jalu Seta, main di UIN sama Kiai Tapel enggak Mbak? Iya Kiai Tapel kan, itu nanti semacam orkestra gitu ya, kita gabung gitu antara Gambus, Kiai Tapel, Jabal Kak. Panggungnya Kamot Bora, tapi sudah ada panggungnya bagus. Jadi info UIN Salatiga ini dulunya IAIN, sekarang jadi UIN, punya GOR ya. GOR ini sudah saya lihat, sudah saya cermati ujung-ujungnya, muat 2000 hadirin. Nah, nanti sekitar 2000 tari sufi, kalau datang muat. Kalau tidak muat ya suruh di luar. Dikasih layar lebar gitu ya. Ya, Kiai Tapel nanti pasti itu karena wilayah dia ini. Terus ya orang bayar gitu berarti. Orang yang bayar gratis semua atas izin Allah, dipersembahkan untuk Maulana Rumi. Al Hakim Mancing Jepara, kalinya matan hadir ya, tentu lainnya Gus Mati. Kalinya matan. Sopo jenenge Al Hakim Jepara. Terima kasih menyempatkan komen di pagi hari ini. Nanti halo-halo ini tidak hanya pagi, sesuka-suka saya. Jadi bisa siang, bisa malam, gitu, bisa pagi. Itu pun tidak hanya di rumah kita, bisa di mana gitu. Sepanjang menjelang Kholseh. Nggak bisa. Ini bisa disetelkan suling sufi, saya tak baca puisi. Tentu puisi Syekh Rumi. Silakan menyimak untuk suguhan pagi hari ini. I love you juga kepada Arga Jalu Seta. Ini diajukan lagi supaya lebih gede. Mepet sih. Nah, tidak terlalu luas. Oke. Ini teman-teman, di balik saya ini ada lukisan Gus Amar itu yang perempuan cantik itu. Ada lukisan dari Jember itu, kuda itu, dari bulu ayam itu. Juga ada lukisan Bono ya, cukup dengan warna hitam putih. Dan banyak lukisan di balik. Lah itu, ayo. Klik.
Dengarkanlah ring selalu. Sejak direnggut ini lho, nyanyian seruling bambu. Dengarkan nyanyi sangsai seruling bambu mendesak selalu. Sejak direnggut dari rumpun rimbunnya dulu, alunan lagu sedih dan pedih serta cinta membara. Rahasia nyanyianku meski dekat, tak seorang pun bisa mendengar dan melihat. Oh, andai ada teman tahu isyarat, mendekap dengan segenap jiwanya dengan jiwaku. Ini nyala cinta yang membakarku. Ini anggur cinta yang mengilhamiku. Sudilah pahami betapa para pencipta terluka. Dengarkanlah rintihan seruling ini. Lah sampai dilihatkan lukisan dong. Nah ini yang mau kita akan pamerkan dari sana. Di bawah ini. Ini guys yang mau suling macam ini. Sampai selesai aku balik. Lagi terus keliling lukisan.
Nah, itu sekilas pandang teman-teman, lukisan-lukisan yang akan ikut pameran di dalam rangka Hall Nasional Syekh Maulana Rumi. Ini kita draft ya, pendukung pelukis. Pertama Pak Dejabu. Pak Dejabu itu yang standby di sini, sebentar lagi juga datang. Yang dulu pernah kita awali pameran lukisan di Cepu 745 Hall. Yang berikutnya karena situasi COVID ya, kemarin di tempatnya Mbah Jalal itu tidak sempat mengadakan pameran karena memang situasi COVID dan sebenarnya dilarang, tapi di acara Hall Bilar kecil, tapi yang ini Masya Allah 1.500 tari sufi. Yang pas saya jalan kaki hanya sampai di Penawangan karena hancur kaki. Dan kedua di balik Pak Dejabu ini ada lukisan dari berbagai sahabat teman. Pak Edi dari Batang ini melukis tentang tokoh-tokoh kiai. Juga Pak Dejabu juga sama melukis Gus Dur, Mbah Hashim, terus Mbah Maimun, Syekh Rumi tentu. Terus di balik Pak Edi terus adiknya ya, Mas Fodi dari Batang. Ini melukis tokoh-tokoh pahlawan nasional semacam Bung Hatta, Bung Karno dan seterusnya kan. Kemudian di balik Kang Fauzi ada lagi yang melukis ini Kang Tinu ya, dari Semarang. Kemudian nanti ada lagi Fajar ini dari Jakarta. Ini khusus kreasi kayu. Kemudian Rizik ini kayu yang dilukis pakai solder. Ini sudah ngelembur dia. Banyak lukisan para kiai tapi pakai solder. Kemudian juga Mas Tris dari Bojonegoro, ini lukisan abstrak nanti yang akan saya usung semua lukisan beliau. Pernah ikut dalam pameran lukisan di Cepu, Mas Tris. Kemudian nanti Gus Hamim ini yang lukisannya sudah banyak di sini ketika mengikuti perjalanan saya ngaji dari tempat ke tempat. Dan salam doa kepada Gus Fuad yang mengantarkan, Allah yarham, sudah suwargi Gus Fuad Sulang. Allah maghfirlahu wa afi wa anhu wa akrim wajillahu wa wasi' madkhalahu wa dakhalil jannata maswahu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada lagi Mbah Aryo
kalau saya panggil Om Aryo nanti. Terus ada lagi satu daerah, Gus Amar Abdillah, yang lukisannya ada di belakang saya ini. Sketsa, kaligrafi, kemudian juga lukisan wayang yang eksotik ada di sini. Dan masih banyak lagi nanti Kang Tarom. Kang Tarom ini pakai solder juga proses lukisnya. Juga ada Kang Syafi'i, Imam Syafi'i dari Susuan. Ini nanti juga ikut serta di dalam pameran. Kemudian lagi Kang Anas dari Banten. Kemarin lukisannya sudah saya usung ini. Baru digarap pakai figura oleh Kang Munir dari Purwodadi. Dikerjakan di pelosok berarti sana. Wah, ini. Sementara itu liputan para pelukis yang nanti ikut Andi. Ini siapa lagi nih yang datang ini? Asu kabeh, jika tarian cinta yang engkau perlombakan, apakah mungkin tarian itu masih bisa kau anggap sebagai perlambang cinta? Ya jo mula ora entuk kok malah kok tulis ngono. Karepe piye iki? Jadi tadi saya berkisah ada pengumuman di Pekalongan Kudus, lomba tari sufi. Nah itu saya cari siapa yang memberitakan itu Gusmat, terus saya lacak ternyata itu Khalid Jakbar Al-Kaf, tapi hanya salah redaksi, bukan lomba tapi festival. Loh, kok malah kok tulis ngono? Ya saya jawab ngono, Kang Asu. Tapi itu pernyataanmu mendukung tentang pelarangan. Ojo dilombake, ya ACC saya. Terima kasih buat Kang Asu kabeh. Ya, sapa iki jenenge? Ya, tentu ini dalam kaitan khol. Sementara pagi ini menyapa cukup sampai di situ dulu. Dan kita mulai kerja ini, lembur lukisan, nge-save figura. Dan ini kita tidak tinggal diam di rumah cinta ini. Terus menggali karya-karya. Dan tentu ini saya tutup dengan kalimat Syekh Rumi yang menukil hadis qudsi. Hei anak Adam, aku di bumi dikenal melalui cinta, dan cinta berbagi pada setiap hati, dan keindahannya di bumi wujudnya adalah seni. Sekian dan terima kasih untuk halo-halo pagi ini. Ya, tambah mana ini Muhammad Dedi Pradana Bojonegoro. I love you. Terima kasih sebagai penutup ya. Sampai ketemu dalam liputan halo-halo lagi untuk persiapan Khol Syekh Maulana Rumi. Walau saya belum komplit ini menyebut link-link tari sufi terutama di Jambi, Gus Hasan ya, semoga persiapan ini ada di sana. Santriku siapa jenenge? Sodik ya, ada di sana. Juga Riau ini. Salam buat penari sufi Riau yang sudah mewujud dan tinggal meningkatkan. Juga tari sufi Lampung ya. Palembang ini Gus Lukman. Juga tambah lagi ini tari sufi yang dilatih oleh si Alan. Bukan si Alan tapi si Alan. Ada di Palembang ini. Semoga sehat selalu, dan Palembang sudah ada yang saya latih di Pondok Pesantren Banyuasin. Tempatnya Gus Aziz Banyuasin. Kalau Lampung ini banyak tempatnya Gus Muhayyad, tempatnya ya pesantren-pesantren yang kemarin kita latih itu. Semoga menyala dan hidup untuk membangun peradaban Nusantara. Kalau di Jawa besok lagi nih, karena setiap kabupaten ada. Jadi ini kita sapa di luar Jawa dulu. Semoga nanti berkesempatan hadir untuk
persiapan pesta jiwa bersama. Thank you very much for your attention. Matur nuwun atas perhatian Anda semua dalam komen. Sampai ketemu dalam liputan yang sama di Yahudi Channel. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.